Halo, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony K. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal buat teman-teman semua yang menonton video ini dan juga tahun baru 2021. Oke, pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai General Motor ya. Tapi ini lebih tepatnya sebagai pabrikan mobil pertama yang mendirikan pabrik perakitan di Indonesia. Ya, ini merupakan kilas balik dari sejarah pabrik pertama yang mendirikan pabrik perakitan di Indonesia. Oke, General Motor memulai operasional pada tahun 1927. Itu masih di era Hindia Belanda. Ya, itu menjadi pabrik pertama yang mendirikan pabrik perakitan di Indonesia. Yang dengan perusahaan yang bernama NV General Motors Java Handle Maskapai. Oke, General Motor pada saat itu membawahi merek Pontiac, Opel, Oldsmobile, Buick, Vauxhall, LaSalle, Cadillac, dan tentunya Chevrolet yang menjadi prioritas utama jualan General Motor di Indonesia. Untuk pabriknya sendiri itu berlokasi di daerah Tanjung Priok, Jakarta, dan tentunya itu menjadi pabrik mobil yang pertama kali berdiri di Indonesia sebelum yang ada saat ini. Kenapa dipilih di daerah Tanjung Priok? Karena Priok itu merupakan pelabuhan terbesar, tersibuk, yang juga padat dengan lalu lintas pelayaran internasional se-Indonesia atau se-Hindia Belanda pada waktu itu ya. Dan untuk total kendaraan yang pernah diproduksi di pabrik GM pada saat itu sebanyak 47.000 unit yang berupa bus Chevrolet dan truk-truk GM ya. Saya tidak tahu merek apa aja yang diproduksi sana, apakah ada truk selain merek Chevrolet ya, saya kurang tahu karena infonya juga tidak terlalu lengkap ya. Tapi yang saya sempat baca juga kebanyakan yang pesan kendaraan ini tuh dari pihak militer Belanda ya, sepertinya, atau untuk kebutuhan perang atau bagaimana, saya kurang begitu detail ya untuk penjelasan tentang produk-produk General Motor pada saat Hindia Belanda itu. Dan untuk perakitan periode pertama itu berakhir di tahun 1942, yaitu terjadi ketika invasi Jepang ke Indonesia. Jadi pada saat invasi Jepang, pabriknya dikuasai oleh pihak Jepang. Karyawan dan stafnya yang merupakan warga negara Amerika, Inggris, dan Belanda ditangkap. Dan pada saat itu General Motor hengkang secara resmi di tanggal 31 Desember 1942 dari Hindia Belanda. Dan ketika Perang Dunia II berakhir ya, dibentuk kembali anak perusahaan yang bernama General Motor Overseas Operation Jakarta, agar operasional General Motor di Hindia Belanda itu masih bisa terus berlangsung. Dan pada akhirnya nama perusahaannya diubah lagi menjadi Jakarta Branch dan ditugaskan untuk mengoperasikan kembali pabrik General Motor pasca perang. Dan untuk perusahaan NV General Motor Java Handle Maskapai hanya ditugaskan untuk melindungi aset General Motor sebelum perang dimulai. Ya, jadi tugasnya hanya untuk menyelamatkan aset-aset yang tersisa pada saat sebelum perang atau sebelum diduduki Jepang ya, lebih tepatnya. Namun pada tahun 1955 aset-aset GM itu dijual ke pihak Gaya Motor yang merupakan perusahaan lokal yang tentunya basisnya di daerah Sunter seperti yang kita kenal saat ini ya, yaitu
merupakan anak perusahaan Astra Motor, tapi pada waktu itu sepertinya belum menjadi perusahaan milik Astra. Entah, sepertinya masih milik BUMN ya kayaknya pada saat itu. Dan ya seperti yang kita kenal sekarang, kayak motor itu merakit BMW, Mini, Isuzu Panther, dan truk UD Quester. Ya, itu aset-aset mereka tuh hasil dari ya penjualan dari General Motor ke pihak Gaya Motor. Jadi bisa berdiri sampai sekarang ini. Ya. Dan pada tahun 1956 berdasarkan rapat umum pemegang saham atau RUPS memutuskan untuk melikuidasi perusahaan NV General Motor Java Handle Maskapai dan Jakarta Branch. Oke, seiring dengan dihentikannya operasi General Motor Indonesia, pada saat itu tren mobil Eropa dan Amerika pun perlahan mulai turun seiring dengan mulai masuknya merek mobil Jepang di Indonesia. Dan puncak dari kejayaan merek Eropa dan Amerika itu pada tahun 1960-an. Dan ketika tahun 1970-an perlahan keberadaannya mulai digantikan oleh mobil-mobil merek Jepang yang harganya tentunya lebih terjangkau dari merek Amerika ataupun Eropa. Namun pada tahun 1995 General Motor kembali membangun pabrik di daerah Pondok Ungu, Bekasi, yang pada waktu itu memproduksi Opel Blazer sepertinya ya. Lalu dilanjutkan ke Chevrolet Avera yang kita tahu. Dan di tahun 2013 ya seperti yang pernah kita tahu, General Motor Pondok Ungu itu memproduksi Chevrolet Spin yang merupakan low MPV pesaing Avanza, Suzuki R3, Honda Mobilio. Tapi akhirnya hanya bertahan 2 tahun ya, sehingga di tahun 2015 itu pabrik Pondok Ungu itu kembali ditutup. Jadi kiprah General Motor berakhir di 2015 untuk rakitan mobilnya ya, karena ya Chevrolet Spin kalah saing dengan LMPV lainnya ya. Padahal kapasitas produksi pabriknya tuh diharapkan bisa 40.000 unit per tahun, tapi sepertinya tidak tercapai ya, karena penjualannya pun juga minim. Dan di Maret 2020 yang lalu, pada akhirnya General Motor menghentikan seluruh penjualan produk baru dan hanya melayani layanan purna jual atau after sale saja. Ya, jadi bisa disimpulkan ini agak disayangkan sekali ya. Walaupun menjadi pabrikan mobil pertama di Indonesia, belum tentu bisa meraih kesuksesan sampai hari ini. Apalagi menjadi merek yang terbesar pun belum tentu. Karena justru penjualan terbesar itu diraih oleh Toyota sampai hari ini ya, dan masih belum terkalahkan. Ya agak disayangkan, dan mungkin ini juga strategi dari General Motor di Amerika, karena operasinya itu hampir dihentikan di seluruh negara yang menggunakan setir kanan ya, termasuk Indonesia dan Thailand untuk operasi penjualan ataupun produksi dari General Motor. Ya, sekian penjelasan singkat mengenai sejarah General Motor sebagai pabrik perakitan pertama di Indonesia. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan juga subscribe ke channel Anthony G agar channel ini semakin berkembang dan subscribernya terus bertambah setiap harinya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Bila ada yang ingin menambahkan, silahkan komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.